Cara jitu matematika masih bersama Pak Opik. Kali ini kita membahas program linier, yaitu membuat atau menjadikan bentuk soal cerita yang ada di sini ke dalam model matematika. Apa yang dimaksud dengan model matematika? Itu adalah bentuk bilangan untuk menggambarkan dari soal cerita yang ini. Kita lihat di sini sekarang. Soal pertama, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega dan seterusnya soalnya. Untuk membuat semacam ini, yang pertama kita harus melihat ini. A di sini ada roti A dan ada roti B. Ada roti A sejumlah 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan roti B, nanti A dan B ini bisa dijadikan X sama Y. Untuk roti B diperlukan 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega yang ada di sini. Nah, sedangkan tepung yang tersedia hanya 4 kg. Sedangkan menteganya 1,2 kg. Di sini yang dibutuhkan gram, di sini kilogram. Jadi nanti ini maksimalnya. Jadi bentuk soal yang semacam ini itu kita lihat maksimalnya ada di mana. Nah, di sini yang maksimal ada di tepung. Ternyata tepung itu nanti digunakan 200 gram untuk roti A dan 100 gram untuk roti B. Dan yang kedua adalah maksimalnya di sini ada mentega yang ada hanya 1,2 kg. Nah, bagaimana bentuk model matematikanya? Yang pertama kita lihat di sini adalah 200 X ini kita ambil dari menteganya dulu. Dari tepungnya dulu. Dari tepung tersedia 4 kg itu di sini 4.000 gram. Dipakai untuk apa saja ini? 200 gram egg atau roti A dan 100 gram untuk roti B atau Y. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, di sini kita melihat ada 1.200. Dari mana? Mentega sekarang yang diperlukan. Maksimalnya di sini ada mentega. 1,2 kg. 1,2 kg itu berarti 1.200 gram. Untuk apa saja ini? Untuk 25 gram untuk roti X dan 50 gram untuk roti Y. Sehingga bersamanya 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1.200. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena kalau kurang boleh, tapi kalau lebih tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena persediaannya hanya cukup ini, ya kan? Untuk tepung hanya 4.000 gram dan untuk mentega hanya 1.200 gram. Makanya tidak boleh lebih. Pas juga boleh, boleh kalau pas. Kurang juga boleh, tapi kalau lebih tidak boleh, ya kan? Berikutnya adalah di sini kita lihat X dan Y harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan dari 0. Kenapa ini? Karena nilainya harus positif, tidak boleh negatif. Contohnya, berapa terigu yang kamu pakai? Min 3 kilo atau min 3 gram, tidak ada. Jadi semuanya harus positif, gitu ya. Soal kedua, Pak Tony adalah pedagang roti. Beliau menjual dagangannya menggunakan gerobak yang hanya memuat 600 roti. Nah, satu gerobak maksimal hanya bisa memuat 600 roti. Kita lihat di sini. Yang pertama, gerobak hanya memuat 600 roti. Gerobak itu. Berapa? Untuk apa itu? Untuk dua macam. Dua macam roti. Semuanya hanya bisa memuat 600 maksimal. Boleh 400, boleh 500, tapi tidak boleh lebih dari 600. Maka bagaimana bentuk model matematikanya? X dan Y lebih kecil sama dengan 600. X ini apa? Roti yang pertama. Dan Y adalah roti yang kedua. Karena di sini
ada dua macam, roti manis dan roti tawar. Anggap aja X ini roti manis dan Y ini roti tawar. Sehingga bentuk persamaannya X plus Y lebih kecil sama dengan 600. Kenapa 600? Karena maksimal hanya memuat 600. Lalu berikutnya, kita lihat di sini. Masing-masing harganya, harga roti untuk yang manis, yang X tadi, 5.500. Sedangkan untuk yang roti tawar atau Y, 4.500. Nah, apabila modal yang dipunyai Pak Tony adalah 600.000. Nah, uangnya cuma 600.000 untuk membeli sebagai modal untuk membeli dagangan seharga ini. Bagaimana modal matematikanya? Nah, 5.500 X harganya untuk roti manis 5.500, saya anggap X tadi, ditambah 4.000 tidak lebih dari modal yang dia punya. Ini modal yang dia punya. Modal yang dia punya untuk beli apa? 5.500 harganya roti X dan 4.500 untuk roti Y. Itu ya. Lalu X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Membeli roti berapa? Membeli roti berapa? Masa membeli roti itu min 3? Tidak ada. Membeli roti itu paling kecil ya 0. Apa maksudnya? Ya tidak beli. Bisa membeli 1, 2 gitu kan. Yang jelas positif. Gitu ya. Jadi untuk membuat model matematika, kita lihat maksimalnya apa di sini. Kalau di sini tadi pertama maksimalnya adalah gerobak itu untuk berapa? Untuk 600. Ini tadi X tambah Y 600. Lalu modalnya ada berapa? Karena harganya ini maksimal modalnya adalah 600.000. Makanya di sini ditulis 600.000. Itu untuk apa? Untuk roti X dan roti Y. Gitu ya. Soal berikutnya. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Nah, ini nanti kita membuat model matematikanya. Bagaimana model matematika? Di sini Pak Opik hanya menjelaskan membuat model matematika. Nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini akan Pak Opik berikan pada video-video berikutnya. Ini hanya sekali lagi hanya untuk membuat model matematika. Yang pertama kita lihat ada roti basah dan roti kering. Berarti ada dua jenis, X dan Y. Lalu berikutnya persediaan tepung. Nah, kita lihat untuk pertama menggunakan model matematika, kita lihat apa yang maksimal yang ada di sini. Yang maksimal di sini adalah persediaan tepung 6 kg. 6 kg itu tepungnya. Nah, berarti dipakai untuk apa? Tepung kita lihat, tepung. Nah, di sini ada 2 kg tepung, berarti 2X untuk karena roti basah. Dan roti kering menggunakan tepungnya 1 kg tepung. Nah, Y untuk tepung. Berarti 2 kg tepung untuk roti basah dan 1 kg tepung untuk roti kering. Sama-sama tepung ya. Maksimalnya berapa tepung yang dia punya? 6 kilo. Berikutnya adalah kita lihat gula. Yang dia punya maksimal gulanya 10 kg. Untuk apa saja gula itu? Untuk 2 kg. Ini 2 kg gula. Roti kering, roti basah, dan di sini ada lagi, nah 2 kg gula untuk roti kering, sehingga bentuk model matematikanya adalah 2X, 2X ini 2 kg untuk roti kering, roti basah, dan 2 kg untuk roti kering, sama-sama gulanya. Maksimalnya berapa gula yang dia punya? 10, gitu ya. Berikutnya adalah tetap X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Sekali lagi di sini Pak Opik hanya menjelaskan model matematika. Untuk penjelasan soal akan Pak Opik berikan di video mendatang. Soal berikutnya. Luas daerah parkir 360 meter persegi.
luas rata-rata mobil 6 meter persegi dan luas rata-rata bis 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan. Nah, sekarang bisa kita lihat. Yang pertama, di sini nanti ada mobil dan ada bis. Kita lihat yang pertama. Luas daerahnya dulu. Berapa di sini? Luas daerahnya. Ini maksimalnya yang mau dipakai parkir 360. Untuk apa saja itu? Untuk mobil di sini 6 meter dan bis 24. Anggap aja mobil itu X dan bis itu Y. Maka bentuknya adalah 6X. 6X 6 meter persegi untuk mobil ditambah 24 meter persegi untuk bis. Tidak boleh lebih dari 360. Kenapa tidak boleh lebih dari 360? Karena luasnya yang ada hanya 360 di sini. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana? Nah, kita lihat paling banyak ada 30 kendaraan. Kendaraan itu apa saja tadi? Mobil dan bis. Mobil itu apa kita ibaratkan X dan bis kita ibaratkan Y. Paling banyak hanya 30. Maka bentuk model matematikanya adalah X ditambah Y tidak boleh lebih dari 30 atau X plus Y lebih kecil sama dengan 30. Berikutnya X lebih besar dari 0 dan Y juga lebih besar dari 0. Soal yang terakhir mungkin Pak Opik kasih ini. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang K dan L dengan memakai dua buah mesin, yaitu G1 dan G2. Untuk memproduksi barang K, mesin 1 harus beroperasi selama 3 menit dan mesin G2 selama 6 menit. Sedangkan untuk memproduksi barang L, mesin G1 harus beroperasi selama 9 menit dan G2 beroperasi selama 6 menit. Mesin G1 dan G2 hanya sanggup beroperasi tidak lebih dari 9 jam. Nah, ini kita lihat. Kita lihat ada dua jenis mesin, yaitu mesin G1 dan G2 yang maksimalnya beroperasi tidak lebih dari 9 jam. Kalau di sini tadi diproduksi selama 3 menit, ada yang 6, 9 menit dan sebagainya. Di sini 9 jam. Maka maksimal 9 jam ini harus kita samakan satuannya. Kalau di sini menit, berarti 9 jam juga harus dijadikan menit. Berapa menit? Kali 60 berarti 540 menit. Maksimalnya baik G1 maupun G2, mesin 1, mesin 2, itu 9 jam atau 540 menit. Ya. Yang pertama, barang K. G1-nya 3 menit. Untuk G1. G1 3 menit. Lalu yang satunya G1 lagi 9 menit. Yang tadi 3 menit. Yang ini 1 menit sama-sama G1. Nah, model matematikanya bagaimana? 3X. 3X itu ini. G1 yang pertama. Barang K. Lalu 9Y itu adalah G1 yang untuk barang kedua. Barang yang L, barang yang kedua. Nah, ini semuanya sama-sama G1. G1-nya dipakai 3 menit dan 9 menit untuk barang pertama dan barang kedua. Tidak lebih dari 540. Apa ini? Yaitu 9 jam ini tadi. Ya kan? Berikutnya, kita lihat. G2 memakai sekarang mesin G2. G2 6 menit yang pertama. Lalu yang kedua beroperasi selama menit lagi untuk untuk jenis yang kedua, untuk barang kedua. Ini juga G2 6 menit. Sehingga bentuk persamaannya adalah 6 menit G2 ini untuk pertama dan 6 menit untuk yang kedua. Sama-sama G2 ini, ya kan? Ini untuk yang pertama, barang pertama, ini untuk barang yang kedua. Tidak boleh lebih dari 540 menit atau 9 jam. Gitu ya. Terus X dan Y tidak boleh atau lebih besar sama dengan 0 atau tidak boleh negatif. Makanya tulisannya X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan di komen yang ada di bawah ini. Tetap semangat, tetap optimis. Selamat belajar.
Semoga sukses.